Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salve, salvete, Dominus vobiscum. Pada kesempatan kali ini, saya mau membacakan rentigraf saya untuk tanggal 1 Februari. Judulnya, Membayangkan Dikau Kita yang Pertama. Agak aneh judulnya ya, Membayangkan Dikau Kita yang Pertama. Rentigraf, renungan 3 paragraf. Tadi ada 3 paragraf, saya akan bacakan masing-masing ketiga paragraf itu. Saya mulai dengan paragraf pertama. Salah satu ajaran yang sangat penting di dalam iman Kristiani ialah ajaran tentang penciptaan manusia oleh Allah Sang Pencipta. Ajaran itu dikisahkan dalam kitab Kejadian. Dikatakan di sana bahwa manusia diciptakan Allah menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan Allah, maka dengan sendirinya atau dari kodratnya setiap manusia mempunyai hubungan yang bersifat langsung dengan Allah Sang Pencipta. Hal itulah yang diyakini oleh orang-orang beriman. Dan itu pun adalah klaim dari iman. Iman itu tidak menuntut sesuatu yang lebih jauh dari manusia pertama dulu sebagai gambar dan rupa yang pertama. Iman yang sama juga tidak menuntut sesuatu yang lain dan lebih dari setiap manusia. Demikian sebaliknya, iman tidak menuntut sesuatu yang lebih dari kita ketimbang yang dituntut dari manusia pertama dulu pada awal mula. Bagaimanapun juga setiap pribadi atau persona itu lebih dari sekedar sebuah produk dari faktor keturunan atau faktor penentuan dan daya pengaruh lingkungan alam sekitar. Tidak ada seorang pribadi manusia pun yang hanya merupakan produk dari berbagai faktor luaran atau duniawi yang dapat dihitung. Mengapa begitu? Karena di atas kita, di sekeliling kita, seakan-akan melingkar sebuah aura misteri, yaitu rahasia penciptaan diri kita masing-masing. Ada pernyataan teologis dan iman yang mengatakan bahwa manusia diciptakan Allah dengan satu cara yang khusus dan lebih langsung jika dibandingkan dengan proses penciptaan makhluk ciptaan lainnya. Paragraf kedua. Hal itu berarti bahwa manusia itu dikehendaki dan direncanakan Tuhan Allah dengan suatu cara yang khusus. Manusia bukan hanya sesosok makhluk ciptaan yang sekedar berada di sana begitu saja. Itu hanya sekedar sang dasain yang terlempar, geworvenheit, keterlemparan begitu saja, meminjam kosakata filosofis Martin Heidegger. Melainkan manusia adalah sosok makhluk ciptaan yang bisa memikirkan dan merenungkan, berefleksi tentang dia, yaitu Tuhan Allah. Dan juga berefleksi tentang dirinya sendiri dan relasinya dengan sang pencipta itu. Jika dikatakan bahwa manusia adalah ciptaan khusus dari Allah, maka hal itu berarti bahwa keberadaan manusia memang dikehendaki dan diketahui Allah. Ia tidak berada secara kebetulan saja, juga tidak hanya terlempar begitu saja, melainkan ia berada karena dikehendaki dan karena itu diketahui, dikenal, diselenggarakan, dijaga, dipelihara, dan dirawat juga. Dengan bekal latar belakang pemikiran teologi seperti itu, maka kita pun seakan-akan mampu merencanakan alur dan arah penciptaan kita. Sebongkah tanah liat yang menjadi manusia, dan persis pada saat itu juga untuk pertama kalinya sesosok makhluk rasional bisa, walaupun masih gelap dan samar-samar serta terbata-bata, bisa membentuk dan membangun sebuah pemikiran tentang Allah, sebuah wacana rasional logis, sebuah teologi. Kita harus secara imajinatif membayangkan saat-saat pertama itu dahulu, yaitu saat ketika untuk pertama kali ucapan dan sebutan dikau
Yang pertama itu ditujukan kepada Tuhan Allah. Betapapun itu masih terbata-bata berucap oleh mulut manusia. Paragraf ketiga, nah peristiwa primordial itu dulu menandai saat dalam mana roh masuk ke dalam dunia. Pada saat itu, putusan penting tentang penciptaan manusia sudah diambil dan ditetapkan Tuhan. Sebab apa yang menjadikan manusia, yang membuat manusia menjadi manusia, bukanlah pemakaian senjata-senjata atau penemuan atau pemakaian api atau penemuan roda. Juga bukan metode-metode kekejaman yang baru ataupun efisiensi kerja manusia. Bukan itu. Faktor yang paling menentukan ialah momen di mana manusia memiliki kemampuan untuk membangun dan menghayati sebuah relasi yang bersifat langsung dan personal dengan Tuhan Allah sendiri. Dan inilah makna paling mendasar dan paling penting dari ajaran yang mengatakan bahwa manusia adalah ciptaan yang khusus. Khusus karena ia berada dalam relasi personal dengan Allah dan juga menyadari relasi itu, menghayatinya dan memaknai hidupnya dengan dan berdasarkan relasi itu. Disinilah terletak esensi dari kepercayaan kita akan penciptaan, akan fakta bahwa kita adalah ciptaan Allah yang diciptakan secitra dengannya. Kita adalah imago Dei. Kita menyadari hal itu dan kemudian kita hidup dari dan berdasarkan kesadaran itu juga. Sekian dan terima kasih. Salve, salvete. Semoga bermanfaat. Dominus vobiscum.